Puji Tuhan, selamat malam Bu Saudara, salam semuanya, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship revival total ministry. Oke, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan materi kita masih tentang firman Allah, ya. Oke, masih firman Allah. Oke, Saudara, yang telah kita bahas, Saudara, bahwa firman Allah itu adalah tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus, sehingga kita sebagai orang Kristen sekarang kita punya warisan, ya, yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang Protestan. Setelah dikanonisasikan, Alkitab itu sekarang terdiri atau jumlah isinya ada 66 buku, ya. Walaupun 66 buku ditulis oleh para penulis yang berbeda-beda, tapi satu sama lain saling mendukung, ya, saling melengkapi. Karena apa? Karena sumbernya satu. Semua penulis itu diilhami oleh Roh Kudus, ya, oleh Roh Kudus. Jadi kalau sumbernya satu, siapapun yang menuliskannya pasti tujuannya sama, beritanya tidak kontra, ya, satu dengan yang lainnya, ya. Jadi diilhami oleh Roh Kudus, ya. Jadi kalau ada mungkin orang, ini kan tulisan manusia, ini kan tulisannya Paulus. Banyak, ya, beberapa orang dibilang katanya Alkitabnya orang Kristen ini sekarang diwarnai oleh, ya, seorang namanya Paulus, karena Paulus banyak tulisannya kan. Nah, kata Paulus. Nah, Paulus dari mana dapatnya? Dari Roh Kudus yang sama, seperti Musa, seperti Eli, seperti Samuel, seperti Yesaya, Yeremia, semua, ya. Jadi sumbernya sama. Jadi nggak benar kalau itu dari apa katanya Paulus. Jadi nanti kalau Anda menjawab, jawabannya adalah Paulus bisa menuliskan seperti ini karena diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga semua Alkitab kita ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tulisannya semuanya karena Roh Kudus, ya, bukan karena si penulis. Penulis hanya menuliskannya saja supaya ada arsipnya, lalu bisa kita baca dan kita nikmati sampai hari ini. Kenapa harus ditulis, Saudara? Kemarin sudah kita bahas juga, ya, karena Alkitab ini atau tulisan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Saudara, sekarang kita banyak belajar, kita dinyatakan kesalahan kita diperbaiki kelakuan kita, dan firman itu juga banyak mendidik dalam kehidupan kita semuanya. Nah, Saudara, firman itu adalah makanan, ya, makanan rohani. Jadi orang yang mau rohaninya tumbuh harus rajin baca Alkitab. Kalau Anda nggak pernah baca Alkitab, keinginan untuk membaca Alkitab, itu ibaratnya seperti anak yang nggak doyan makan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kurang gizi, kurang vitamin, ya, kurang gizi. Sehingga walaupun dia tumbuh, ya kurus, kering, kerontang. Ya karena apa? Kurang makan. Nah, tapi kalau mereka makan, mereka akan tumbuh karena firman atau makanan itu mengandung nutrisi, ya, sehingga mendukung proses pertumbuhan kerohanian kita semuanya. Amin. Nah, Saudara, jadi Anda harus rajin makan firman. Nah, Saudara, firman itu dibagi dua, ya. Ada rema dan ada logos. Kita tahu logos adalah firman yang sudah membaku menjadi sebuah bentuk atau benda atau tulisan, ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu juga logos ketika dia jadi manusia selama 33,5 tahun. Banyak hamba Tuhan nggak berani ngomong begini. Karena apa? Tuhan Yesus kok logos, ya. Alkitab bilang firman itu telah menjadi manusia. Dulu Yesus itu firman ketika di alam roh. Kenapa firman? Karena dia lahir dari mulutnya Allah. Allah bilang dalam kitab Ibrani, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Dan apa yang keluar dari mulutnya Bapa
itu segumpal roh, lalu jadilah satu pribadi yang disebut firman. Firman itu disuruh ke dunia, firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Nah, ketika telah menjadi daging atau manusia, kita bisa sebut Yesus yang daging, Yesus yang manusia itu adalah Logos. Namun, perkataannya Yesus, ya, seperti apa yang dikatakan kepada Petrus, lalu Petrus teringat ya, apa yang dikatakan Yesus tentang penyangkalan dirinya itu. Nah, itu disebut rema. Jadi rema itu apa? Rema adalah sesuatu yang diucapkan ya sesaat saat itu, dan itulah yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Sekarang kita hidup dituntun oleh Logos atau rema. Kita bukan dituntun oleh Logos. Logos itu untuk mengajar, memberitahu tentang sesuatu, tapi bukan tuntunan hidup kita. Jadi tuntunan hidup kita itu apa? Rema. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan, dengar, yang keluar dari mulutnya Allah. Ya, apa yang keluar dari mulutnya Allah itulah yang disebut firman rema, bukan firman Logos. Tapi di sini bukan berarti Anda tidak perlu membaca Alkitab. Anda perlu membaca Alkitab, karena kadang-kadang ketika saya membaca Alkitab, Roh Kudus mengubah Logos itu menjadi rema dalam kehidupan saya. Sehingga pada saat itu saya boleh mendapatkan sesuatu untuk menuntun dalam kehidupan saya. Amin. Nah, kita nggak boleh asal comot firman atau Alkitab, ayat-ayat, lalu kita langsung dengan kemauan kita sendiri, lalu kita ambil, lalu kita bilang, aku berdiri di atas firman ini. Nah, banyak orang kecewa karena seperti itu. Karena apa? Karena firman itu nggak diilhamkan kepada Anda. Belum jadi rema, masih jadi Logos. Tapi kalau itu diilhamkan oleh Allah kepada Anda, dan itu menjadi bagian dalam kehidupan Anda, firman itu akan menjadi realita dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, sekarang malam hari ini, ya, firman Allah itu adalah dasar untuk iman. Nah, ya, dasar untuk iman. Baca 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, saudara, proses kelahiran baru kita itu karena firman, ya, yang melahirkan kita. Ketika firman atau Yesus itu mengetuk setiap hati kita, lalu Anda mengundang Yesus masuk ke dalam diri Anda. Nah, mulai saat itu, Yesus yang masuk ke dalam diri Anda itu mengajak Anda makan. Makan apa? Makan firman. Ada kerinduan, kehausan untuk mencari firman, mencari Allah dan sebagainya. Itu tanda orang-orang yang lahir baru. Nah, saudara, kenapa Yesus mengajak Anda makan firman? Karena, ya, firman itu penting bagi orang percaya, bagi orang beriman untuk menjadi landasan atau menjadi dasar. Jadi dasarnya adalah apa kata firman. Apa kata firman? Bukan kata pendeta. Ya, bukan kata Pak Gideon. Tapi kata Tuhan apa? Kata firman itu apa? Nah, saudara, iman itu akan timbul karena mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman. Baca Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Nah, saudara, Roma 10 ayat 17. Baca sama-sama ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran.
dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara, perhatikan. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Kalau tidak mendapatkan firman, tidak ada firman, punya iman enggak? Enggak. Jadi jangan pernah mengaku-ngaku Anda punya iman akan sesuatu kalau Anda belum mendapatkan beritanya dari satu pribadi, yaitu Allah, yang mengatakannya, memberitahu kepada Anda. Nah, bedakan antara mengimani sama beriman. Ini dua hal yang berbeda, tapi kadang-kadang rancu, disamaratakan, ya, menjadi bahasa rohani dalam kehidupan semua orang. Ya, dibilang, aku sedang mengimani, aku sedang mengimani. Mengimani itu apa? Beriman sama mengimani itu beda, ya. Mengimani itu adalah keinginanmu. Karena adanya sebuah kebutuhan, lalu Anda, ya, kait-kaitkan dengan firman yang Anda baca, yakni logos. Lalu Anda pegang logos itu, lalu Anda berdiri di hadapan Tuhan, lalu Anda berkata, ya, firman ini untuk saya, firman ini untuk saya. Nah, Anda mengimani, ya, mengimani sesuatu. Nah, umpama, ya, Anda pengen rumah, lalu Anda dengan iman atau mengimani, bedanya di mana? Kalau mengimani, Anda nggak pernah dapat konfirmasi dari Tuhan, Tuhan mau kasih Anda rumah. Tuhan mau memberitahu pada Anda bahwa Anda akan punya rumah, ya. Nah, nggak ada yang pernah memberitahu kepada Anda. Lalu Anda bilang, aku kan orang Kristen. Ya, lalu Anda cari-cari ayat nih, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Comot beberapa ayat itu, ya. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya aku yang miskin yang nggak punya rumah ini punya rumah. Lalu Anda bilang, aku akan punya rumah. Sampai kapanpun Anda nggak punya rumah. Kenapa? Karena nggak ada yang janjiin kepada Anda. Itu keinginanmu. Tapi kan ada firman-Nya yang mendukung, Pak. Itu logos. Logos itu umum, ya. Nah, berlaku untuk umum. Pemberitahuan ditanya, ya. Tapi kapan untuk Anda itu harus dapat konfirmasi secara pribadi. Satu kali, saudara, ya, Anda ada seorang yang mendapat suara Tuhan lalu menyampaikan kepada Anda, ya, Pak Joel, ya, Pak Joel kayaknya mau dikasih rumah sama Tuhan. Wus, amin langsung. Wah, nah, puji Tuhan. Nah, walaupun bimbang, walaupun ragu, akhirnya berdoa, lama-lama Roh Kudus meneguhkan dan percaya dan yakin. Yang berjanji siapa? Yang berjanji Tuhan. Tuhan mau kasih rumah. Kira-kira dapat rumah enggak? Dapat. Karena apa? Ada yang berjanji, loh. Ada yang menjanjikannya. Yang menjanjikan itu punya. Mau diberikan kepada Anda. Nah, kalau mengimani, itu enggak ada yang menjanjikannya. Dan Anda berharap terus, ya. Nah, lalu pakai jurus ini dan jurus itu sampai Anda banyak orang kecewa gara-gara mengimani bukan beriman. Roma 10:17 tadi katakan, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Anda boleh yakin Anda punya iman untuk sesuatu kalau Anda mendengar. Amin. Mendengar apa? Firman Kristus. Firman Kristus itu apa? Firman yang diurapi. Kristus itu yang diurapi, bukan logos. Ya, firman yang diurapi itu namanya rema. Amin. Ibrani 4 ayat 14. Perhatikan di sini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah.
Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, ya. Nah, kita punya imam besar agung. Siapa itu? Yesus, ya. Nah, kita berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, saudara, kita tahu ya, sumber berkat itu dari mana? Sumber berkat itu dari Bapak. Amin. Bapak itu headquarter sumbernya. Nah, Yesus disuruh oleh Bapak untuk menjadi pengantara, menjembatani. Kalau Anda berdoa, mintanya kepada Bapak, lalu Anda sertakan dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang mereferensi, yaitu Yesus. Nah, saudara, sebenarnya yang dilihat oleh Bapak itu bukan Anda. Tapi yang dilihat oleh Bapak itu siapa? Yesusnya. Nangkep saudara ya? Anda minta kepada Bapak. Nah, harus pakai nama Yesus. Kalau orang sekarang nih ya, istilah sekarang ini ya dibilang ordal. Tahu ordal? Ya, orang dalam. Nah, kalau ada orang dalam itu pasti lolos, ya pasti diterima, seperti itu loh, ya. Nah, Yesus itu pengantaranya, ordalnya, ya. Nah, jadi ketika Bapak mendengar ada yang meminta dari bumi ini, lalu ada yang mereferensi, dia lihat Yesus. Ketika Yesusnya ngangguk, gitu, ACC, agree, nah Bapaknya kasih. Jadi doa harus pakai nama Tuhan Yesus. Yang memberi siapa? Bukan Yesus. Yang memberi Bapak. Tangkap ya? Nah, saudara, ini bagian-bagiannya kenapa tiga pribadi ini di-split seperti itu. Ada Bapak, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Punya bagian masing-masing. Nah, kadang-kadang orang Kristen yang nggak ngerti splitnya, ini doanya ya campur aduk aja gitu. Ya Yesus, ya Bapak, ya Roh Kudus, pokoknya dapat gitu ya. Ya, mekanismenya sebenarnya nggak begitu. Sumber berkatnya adalah Bapak. Nah, saudara, Yesus itu menjembatani antara manusia dengan Allah. Makanya di sini dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi segala langit, yaitu Anak Allah, Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, ya. Nah, saudara, apa yang Anda mintakan kepada Bapak, Anda mengataskan nama Yesus, harusnya yang Anda minta itu nggak sembarang, betul? Nggak sembarang. Nah, Yesus pernah berkata begini, ya, jikalau kamu tinggal di dalam Aku, nah, perhatikan ya, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, terus yang sering diklaim oleh orang-orang Kristen langsung bypass di kalimat ini kan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, banyak orang tanya pada saya, Pak, ayat ini indah, luar biasa, bisa nggak terjadi buat saya? Mintalah apa saja yang kau kehendaki. Tapi dia lupa, ya, ayat itu sebelumnya dia nggak mau tahu, dia nggak baca. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah kepada Bapa. Amin. Jadi Anda minta itu dasarnya apa? Anda itu minta dasarnya apa? Karena di dalammu ada firman. Firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Anda dengar Yesus ngomong apa, ya, untuk Anda, tentang rencana Bapak, keinginan Bapak untuk Anda itu apa, disampaikan oleh Yesus kepada Anda, lalu Anda mendengar firman yang diurapi itu alias rema, lalu Anda minta kepada Bapak, dalam nama Yesus. Kira-kira dapat nggak? Dapat.
Sebenarnya yang Anda minta itu keinginan Bapak yang Anda adopsi sejak Anda mengetahui ketika Yesus ngomong kepada Anda. Betul? Bingung? Masih bingung? Putar lagi kalau bingung. Ya. Nah, jadi banyak orang nggak dengar dulu, nggak dapat sesuatu dari Tuhan Yesus. Ya, firman yang keluar dari mulutnya Allah tadi loh. Atau firman ya Kristus, firman yang diurapi. Nah, lalu dia asal minta saja karena kebutuhan Anda. Tapi bukan karena Tuhan ngomong. Iman itu munculnya karena Tuhan ngomong dulu. Dari Tuhan Yesus ngomong, ya, lalu Anda boleh datang kepada Bapa, Anda minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ini kalau pakai bahasa sederhana begini. Ya, Yesus kasih tahu Anda, lalu Anda minta sama Bapa. Ketika Anda minta Bapa itu Anda bilang, aku ini minta seperti ini karena aku dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Ya. Nah, Tuhan Yesus dari mana dapat beritanya? Ya dari Bapak sendiri. Jadi Yesus dengar dari Bapaknya, dia sampaikan kepada Anda, lalu Anda minta kepada Bapak. Kira-kira berkenan nggak yang Anda minta itu? Ya pasti berkenan dong. Karena apa? Memang Bapak yang berinisiatif. Disampaikannya kepada Yesus, Yesus kasih tahu kepada Anda, lalu Anda minta kepada Bapak. Kenapa nggak langsung? Nah, saudara, karena kepekaan Anda belum nyampe ke sana. Kalau Anda sudah punya hubungan intim, baik dengan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, Anda kadang-kadang bisa direct. Bapak langsung ngomong kepada Anda. Bisa. Ya. Nah, jadi latih diri Anda untuk mengerti hatinya Bapak. Nanti lebih cepat lagi mendapatkan informasi baik dari Bapa, Tuhan Yesus maupun Roh Kudus. Sehingga Anda punya banyak ya dasar atau alasan untuk pengakuan iman. Apa itu pengakuan iman, saudara? Mengakui apa yang diinginkan oleh Allah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan mengakui apa yang Anda inginkan. Mengakui apa yang direncanakan atau diinginkan oleh Bapa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu namanya pengakuan iman. Lalu Anda akui, ya. Terima kasih Tuhan. Ya, aku sudah sembuh. Kenapa kita bisa ngomong terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh? Karena Anda mendengar, Bapak bilang, aku sudah menyembuhkanmu. Amin. Lalu Anda percaya. Karena kata Tuhan, aku sudah sembuh. Lalu Anda bilang, aku sudah sembuh. Oleh bilar Yesus, aku sudah sembuh. Nah, aku orang paling sehat di dunia. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Nah, aku orang paling diberkati. Oh, saudara. Karena Bapak telah memberikan segala berkatnya kepada saya. Nah, saudara. Jadi yang sampai hari ini mungkin ya belajar pengakuan iman, tapi belum mendapatkannya. Sampai Anda sendiri bingung dan mikir, Allah itu ada enggak ya, benar enggak ya firman Tuhan seperti ini. Nah, kemungkinannya Anda bukan sedang punya iman, tapi Anda sedang mengimani. Jadi yang mendorong Anda untuk pengakuan iman itu, alasannya adalah kebutuhan atau keinginanmu. Bukan karena Anda mendengar firman Kristus. Jadi korelasinya ya. Anda dengar dari firman Kristus, Anda punya iman. Lalu iman yang Anda miliki, Anda akui di hadapan Tuhan. Hasilnya pasti
terjadi. Amin. Nah, saudara, berikutnya, firman ya adalah kebenaran standar. Ya, firman itu adalah kebenaran standar. Saudara, segala sesuatu di dalam dunia ini atau di dalam hidup ini bergerak dan berubah. Ada kelahiran dan ada kematian. Ada sakit penyakit dan ada kesembuhan. Ada yang menjadi kaya dan ada yang menjadi miskin dan sebagainya. Allah telah menetapkan firman-Nya sebagainya, ya. Nah, saudara, Allah telah menetapkan firman-Nya ya sebagai patokan. Ya. Jadi Allah telah menetapkan firman-Nya sebagai patokan atau tolak ukur standar yang membedakan apa yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Nah, saudara, jadi firman itu adalah tolak ukur. Kenapa? Semua yang ada di dunia ini nggak pasti, bisa berubah, ya. Orang yang tadinya sehat walafiat, ya, tahu-tahu bisa sakit. Orang yang tadinya mentereng, kaya raya, ya, kekayaannya dimakan 7 turunan tidak habis, ya. Tahu-tahu dalam sekejap ludes bisa seperti Ayub itu, ya. Nah, bisa terjadi semuanya. Nah, jadi sudah, karena semua bisa berubah, Allah memberikan firman sebagai patokan atau standar atau tolak ukur yang membedakan apa yang benar dan yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, saudara, sekarang kebenarannya adalah firman. Jadi kalau keadaanmu berubah, itu memang wajar. Banyak kita datang pada Tuhan, Tuhan, kenapa saya mengalami seperti ini? Dari saya sehat, kenapa saya sakit? Ya, umpama nih, Anda sedang sakit, Anda tanya pada Tuhan, kenapa saya sakit? Sebenarnya saudara, secara detail kalau kita jelaskan, ya, waktu Anda bilang, kenapa saya sakit? Ya, mungkin Anda bilang, Tuhan, saya sebelumnya kan sehat. Kenapa sekarang sakit? Dunia ini bisa berubah. Orang yang tadinya sehat bisa jadi sakit. Ketika engkau jatuh sakit, jatuh bangkrut, gitu ya. Lalu Anda tanya sama Tuhan. Mungkin pertanyaannya sama, Tuhan, ya, dulu aku kaya, aku jaya. Kenapa sekarang aku jatuh ambruk seperti ini? Nah, Tuhan bilang, dunia ini nggak ada yang tetap. Ya, bisa berubah kapan saja. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak berdiri ya di atas keadaan kita. Dasarnya bukan apa yang sedang Anda alami, bukan keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Dasarnya, ya, dasarnya apa? Dasarnya firman. Kalau Anda sudah mendapatkan firman, ya, sering dengar Tuhan ngomong, dapat rema dari Tuhan. Firman yang Tuhan katakan kepada Anda itu melampaui keadaanmu. Pama, ya, Anda dari sehat lalu sakit. Ketika Anda sakit, Tuhan bilang, kamu sudah sembuh. Aku sudah menyembuhkan kamu. Padahal tubuhmu masih sakit. Anda lebih percaya keadaanmu yang sakit atau percaya engkau sudah sembuh? Ya, alasannya itu bukan keadaanmu. Nah, orang kadang-kadang itu ya sedikit ngeper, ya, sedikit bimbang, sedikit ragu, ya percaya ya tidak, ya. Dia angkat firman, tapi masih melihat keadaannya. Saya sih percaya Tuhan bisa sembuhkan saya. Tapi ya saya hari ini masih sakit. Siapa yang sering begitu? Ya, ngomong begitu. Saya percaya Tuhan sudah sembuhkan saya. Tapi hari ini saya masih sakit. Loh ya. Jadi apa yang Anda katakan
itu adalah deklarasi Anda. Anda menjadi seperti apa yang Anda deklarasikan. Apa yang seperti Anda ucapkan atau akui itu. Ketika Anda mengakui bahwa Anda sudah sembuh, Anda pasti sembuh. Amin. Nah, prosesnya bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa instan, ya. Ketika Anda mengatakan hari itu langsung lenyap penyakitmu dan kamu jadi sembuh bisa juga. Tapi Anda tetap konsisten sesuai dengan apa yang telah Tuhan nyatakan, firmankan kepada Anda bahwa Dia ngomong bahwa kamu sudah disembuhkan. Nangkep saudara? Ya. Nah, jangan sampai menjadi orang Kristen Anda jadi kecewa gara-gara tenteng firman kemana-mana, ya lah, berdiri seolah-olah Anda berdiri di atas firman, tapi firmannya bukan firman rema, tapi firman logos, ya, firman logos itu. Nah, saudara, Matius pasal 24 ayat 35, di sini dikatakan tentang firman begini. Langit dan bumi akan berlalu, ya, nggak permanen, bisa berubah, bahkan bisa hilang alias lenyap, ya. Tetapi perkataanku atau firman Allah tidak akan berlalu. Amin. Nah, saudara, firman, ya, perkataan Allah itu akan tinggal tetap permanen. Ya. Semua langit dan bumi itu akan berubah. Semua akan berubah, ya. Nah, berubah bisa semuanya. Itu bisa terjadi kapan saja kepada siapapun juga. Nah, oleh sebab itu, jangan berdasar atau menempatkan dirimu di atas landasan situasi atau keadaanmu. Pegang kebenaran firman itu, ya. Perkataan Tuhan tidak pernah berlalu. Nah, saudara, Roma 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-13, ya. Di sini katakan begini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Nah, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. 11. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Ya. Dan perintah itu juga adalah kudus. Benar dan baik. Ya, terus ayat 13-nya, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Nah, saudara, ketika Tuhan menurunkan Taurat, ya, Taurat itu baik. Taurat itu firman, ya. Tapi apa yang baik, kata Paulus, itu mendatangkan kematian bagi mereka. Dulu dia nggak kenal dosa. Ketika firman itu dinyatakan, dosa semakin nyata katanya. Tapi nggak pernah memberikan solusi. Ya, nggak pernah memberikan solusi. Jadi ketika bangsa Israel itu dikasih 10 hukum Allah, saudara. Dari 10 hukum Allah itu pasti ada salah satu atau salah dua atau salah 9 ya, yang dilanggar. Nah, jadi mereka bohwat nih. Lama-lama itu. Ih, gitu. Kenapa sih gitu ya? Nggak boleh ini, nggak boleh itu
Gara-gara ada nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini aku jadi terikat di sini dan bingung nih, ya. Membingungkan, ya. Tapi apakah firman itu jahat? Sehingga membuat orang tak mampu dan terus hidup jatuh dalam dosa kelemahan mereka. Enggak. Firman itu baik. Ya, firman itu baik. Tapi manusia tidak berdaya. Karena apa? Karena firman logos, aturan itu menuntut. Betul? Menuntut. Menekan. Sehingga tuntutan itu membuat orang jadi ketakutan. Ya, takut jatuh, ya, takut melanggar. Akhirnya apa? Jatuh dan melanggar. Karena takut. Nah, saudara, jadi aturan firman yang disampaikan Allah secara rema dalam kehidupan Anda mungkin bisa lebih keras dari tuntutan hukum Taurat atau firman logos itu. Tapi saudara, dia yang ngomong, ya, Alkitab bilang gini, semua yang keluar dari mulutnya Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Allah yang mengatakannya, Allah yang menyampaikannya, Allah yang memberitahu kepada Anda, dia juga yang akan menggenapinya, mengerjakan di dalam Anda. Itu bedanya. Nah, semakin jelas kan? Anda angkat firman dari logos, Anda comot ayat ini, ayat itu. Lalu Anda berikan kepada seseorang, nih ada ayatnya. Mereka nggak berdaya. Untuk apa? Untuk mengikuti kebenaran itu. Roh memang menurut. Daging lemah. Itu yang terjadi, saudara. Paulus, saudara, ngalami semuanya itu. Ya. Kalau Anda membaca Roma pasal 7 keseluruhan itu, perjuangan Paulus dengan hukum Taurat. Keinginan yang baik ada padaku. Tapi yang jahat itulah yang selalu aku lakukan. Sampai akhirnya dia berseru, ya, aku ini manusia cilaka. Siapa yang bisa memerdekakan, membebaskan aku dari hukum, dosa dan maut itu? Lalu ayat selanjutnya dikatakan, syukur kepada Allah. Oleh karena Kristus Yesus tuh, membawa dia ke jalan kemenangan. Jadi karena Kristus. Ketika orang mendapat rema, firman Kristus, itu beda ketika orang mencomot ayat dari Alkitab, lalu dipakai menjadi sebuah standar dalam kehidupannya. Berat, saudara. Ya, nggak percaya. Nanti cari ayat aja ya. Lalu Anda coba, Anda hidup sesuai dengan ayat itu. Coba aja, coba. Terjungkil-jungkil. Itu bahasa apa ini? Ya. Anda akan terseok-seok, betul? Dengan kekuatanmu, engkau nggak bisa nurut firman itu. Tapi ketika Anda mendengar Tuhan ngomong, rema Anda dapatkan, Tuhan bilang, ya, walaupun Anda nggak berdaya, seolah-olah Anda nggak mampu sekalipun, Dia yang mau itu terjadi dalam kehidupan Anda. Dia menggaransi, kamu pasti bisa. Itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Jadi cari rema itu penting nggak? Penting. Baca Alkitab, ya penting juga. Betul ya? Baca. Selain baca firman, Anda punya hubungan dengan Tuhan. Relationship dengan Tuhan. Ya, chatting dengan Tuhan. Supaya apa? Dapat konfirmasi. Jadi kalau Anda berdoa menyembah Tuhan, habis itu jangan ngedrill Tuhan terus dengan keinginanmu gitu. Anda jedah, kasih waktu teduh dengan Tuhan. Lalu Anda mulai bilang, tanya Tuhan, apa yang ingin engkau kerjakan, engkau lakukan terjadi dalam kehidupanku. Nyatakan Tuhan kehendakmu dalam hidupku. Berfirmanlah Tuhan, aku mau mendengarkan itu. Coba budayakan dalam doa seperti itu. Memberi ruang, memberi peluang untuk Tuhan intervensi dalam kehidupan Anda. Silahkan Tuhan sampaikan sesuatu.
Nyatakan sesuatu, ya. Anda boleh doa seperti itu. Anda boleh berulang-ulang tanya Tuhan seperti itu. Sampai Anda mendapatkan apa yang Tuhan nyatakan. Kalau Anda mendapatkannya, Anda masih bingung, Anda masih ragu, Anda punya mentor. Anda bisa telepon kami. Pak Gideon, saya berdoa dari pagi. Lalu saya bilang, Tuhan nyatakan kehendak-Mu, berbicaralah kepadaku. Tuhan ngomong seperti ini loh Pak Gideon. Ya. Nah, mungkin Roh Kudus akan memberikan sesuatu untuk saya bisa meneguhkan Anda. Itu firman benar dari Tuhan atau cuman karena keinginanmu. Tapi saudara, mendengar suara Tuhan itu, walaupun mungkin Anda pertama-tama salah, ya, salah nangkep, Anda kira itu suara Tuhan, padahal itu suara keinginanmu atau pikiranmu sendiri, ya nggak apa-apa, salah sebentar juga nggak apa-apa. Anda ingat ya pengalaman seorang hamba Tuhan atau nabi namanya Samuel. Ketika dia belajar mendengar suara Tuhan di Silo, ya dia tinggal di rumah Tuhan. Ya, ketika itu Tuhan sudah lama tidak berbicara kepada umatnya. Lalu Tuhan bicara kepada Samuel itu. Malam-malam dipanggil, Samuel, Samuel bangun. Perhatikan sudah, siapa yang manggil, perginya kemana? Ini kan orang nggak mudeng, betul? Tapi Tuhan nggak marah pada Samuel kok. Sampai akhirnya mentornya awalnya juga nggak ngerti. Tapi ketika berulang sampai 3 kali, akhirnya Eli atau Imam Eli menyadari, tahu bahwa anak ini akan diajak ngobrol sama Tuhan. Lalu diajarin. Nanti kalau kamu dengar suara seperti itu lagi, bilang, ya ini hambamu, berbicaralah. Hambamu siap untuk mendengarnya. Mulai saat itu, Samuel dengar suara Tuhan dengan tepat. Sampai hari matinya. Dia terus mendengar suara Tuhan. Amin. Ini contoh-contoh seperti itu. Hidup dengan rema, saudara. Luar biasa, ya. Nah, saudara, jadi firman itu adalah landasannya, dasarnya. Nanti Anda kalau ditanya orang, ya, kenapa engkau lakukan ini, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Anda cuma katakan, Tuhan yang bilang, Tuhan yang pengen. Sampai orang bingung, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Kalau saya digituin, saudara, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Saya bilang ya nggak apa-apa lah, daripada dikit-dikit hantu, dikit-dikit hantu. Ya. Nah. Dikit-dikit Tuhan, amin. Siapa yang pernah digituin? Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Nah, kalau Anda sudah dikonfirmasi, orang sudah ngomong begitu, melihat hidupmu dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, dan orang mulai ngomongin Anda seperti itu, Anda jangan risih. Itu menjadi peneguhan. Anda katakan, amin. Puji Tuhan. Ya, orang katakan dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Tapi jangan pura-pura, gitu ya. Nah, ada yang dikit-dikit Tuhan, dia kata Tuhan, padahal Tuhan nggak ngomong sama dia. Ada yang begitu juga, ya. Nah, itu menyesatkan. Makanya dalam hal nubuatan Tuhan bilang, ya, segala karunia, nubuatan khususnya harus diuji, ya. 2-3 saksi perkara sah. Jadi kalau ada nubuatan untuk Anda harus mengujinya. Harus ada konfirmasinya. 2-3 meneguhkan baru sah. Yang bernubuat jangan takut dan jangan marah kalau diuji. Kalau itu memang benar-benar dari Tuhan, walaupun diuji 1000 kali pun, Tuhan akan menyatakan bahwa itu benar, itu tepat. Amin. Nah, tapi kalau itu bukan nubuatan dari Tuhan, karena mau Anda bernubuat atau buat lu, yalah, di sini beda lagi. Amin. Nah, saudara, kembali kepada firman. Tadi katakan firman adalah landasan,
ya, dasar kebenaran kita. Nah, firman adalah roh. Firman adalah roh. Nih, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa setiap kali ia membuka mulut dan berkata, roh keluar dari mulutnya. Dengan mendengar ia, ya, berkata-kata, roh Anda menjadi kuat. Dan ia bersemangat karena ada roh yang membangkitkan hidup memasuki roh Anda. Amin. Ya, saudara, firman itu roh. Jadi murid-murid Yesus, contoh ya, murid yang dari Emmaus dulu. Ketika Yesus itu menyertai walaupun matanya masih tertutup karena kecewa itu ya, nggak bisa melihat Yesus yang sudah bangkit itu. Tapi dia bilang, ketika mereka sadar itu Yesus, lalu mereka berkomentar, nggak heran ya. Tadi ketika orang ini bicara dengan kita, roh kita berkobar-kobar, memberi semangat yang luar biasa. Ya, nah, saudara, kalau seorang hamba Tuhan diurapi Tuhan, perkataannya ya bukan hasil ya produksi daripada keinginan atau pikiran hamba Tuhan itu, benar-benar mengalir di dalam roh. Saudara, perkataan hamba Tuhan itu menggetarkan, memberikan semangat yang baru, ya, memberikan gairah yang baru. Ada beberapa orang kadang-kadang berkomentar, dan saya bersyukur, ya, Pak, puji Tuhan. Setelah mendengar ikut Zoom, ya, pemuridan gitu ya. Tadi sebelumnya Pak, saya itu punya masalah ini dan itu, saya berat sekali, loyo dan sebagainya. Tapi setelah 1 jam seperempat, ya, kurang lebih mendengar ya pengajaran firman disampaikan oleh Bapak, saya kok jadi bergairah seperti ini Pak. Ada semangat yang luar biasa. Nah, saudara, mendengar firman, ya, itu mendapatkan semangat, mendapatkan kekuatan. Roh Anda bisa menjadi kuat dan bersemangat. Karena apa? Karena ada roh yang membangkitkan hidup memasuki roh Anda. Karena firman itu roh. Jadi kalau khotbah itu bukan khotbah kepada fisik atau orangnya. Saya nggak peduli, saudara, kadang-kadang khotbah di depan 1 orang, 2 orang, 10 orang, ya, atau khotbah di atas 500 orang. Saya tetap, ya, saya tidak khotbah dengan fisik mereka. Saya percaya semua orang punya roh. Saya tembus rohnya, ya, saya tembus rohnya. Ada beberapa orang kadang-kadang mengundang saya untuk mendoakan, orang itu sudah koma, ya. Lalu saya bilang, yuk kita berdoa untuk dia. Pak, dia sudah nggak bisa dengar. Siapa bilang dia nggak bisa dengar? Dia bisa dengar. Dia bilang gitu. Saya bicara kepada orang itu. Ketika saya ngomong, sudah terjadi reaksi. Dia belum bisa ngomong secara lantang gitu. Tapi air mata mulai meleleh, ya, dia nangis. Pak, merespon Pak. Nah, kok bisa? Karena saya tembus rohnya. Betul? Saya tembus rohnya. Ada orang yang ngomong dengan saya gitu ya, bantahan dan sebagainya. Karena dia nggak setuju dengan paham prinsip yang saya berikan pada dia sesuai dengan standar firman. Tapi saya berkata dengan tegas, saya tidak sedang bicara kepada orang itu, saya bicara dengan roh orang itu dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya nggak ngomong gitu. Tapi dalam hati saya bilang, aku tembus rohnya. Ya, dagingnya nggak mau, dagingnya menolak, dagingnya berontak, tapi rohnya pasti nurut. Saya bilang, tembus rohnya, runtuh. Ya, jadi percaya, saudara. Nah, sampai orang yang dengerin bilang, Pak, selama ini beberapa hamba Tuhan sudah keok sama dia loh. Tapi kenapa Bapak ngomong tuh akhirnya kok bisa luluh seperti ini? Kuncinya di sini, saudara. Kalau Anda adu frontal dengan dagingnya, daging nolak terus. Jadi ketika saya mendengar bahwa dia sudah menolak banyak hamba Tuhan, saya pakai jurus ini. Firman itu roh, betul ya? Tembus rohnya dia itu.
Nanti roh dia akan semangat. Karena apa? Rohnya kemasukan firman. Amin. Rohnya kemasukan firman. Nah, lalu dia menghadapi orang yang sedang ngamuk, gitu. Entah itu suamimu, istrimu, anakmu, gitu, tetanggamu gitu. Gimana? Bicara dengan rohnya. Amin. Tembus di daerah rohnya. Sampaikan perkataan itu adalah roh. Bisa nembus roh manusia dan bisa memberikan semangat gairah kepada mereka. Ya, ayatnya Yohanes 6 ayat 63. Ya. Nah, Saudara. Satu lagi dulu ya. Firman Allah adalah makanan untuk roh Anda. Firman Allah adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan nanti saya jelaskan yang ini. Yohanes 6:63 dulu. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, sifatnya roh ini ya, dia memiliki apa? Hidup. Jadi Anda bisa bicara kepada apapun yang dalam tanda kutip mati. Anda masukkan roh, roh itu akan menghidupkan, membawa perubahan. Nah, Saudara, kok bisa? Roh itu berdampak begitu luar biasa. Tadi dikatakan ya, firman Allah itu makanan untuk roh Anda. Firman Allah itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Jadi sebenarnya Anda sedang masukkan apa? Sang firman. Firman itu siapa sih? Firman itu Yesus. Amin. Ketika engkau menyampaikan firman, engkau sedang memasukkan Yesus kepada mereka. Ya, memasukkan Yesus kepada mereka itu. Firman itu masuk ke sana itu. Nah, firman itu bisa menjadi daging. Pernah terjadi kan? Yesus jadi manusia, mengubah. Ya. Nah, dampak daripada unsur firman yang menjadi daging, Anda tahu? Kayak Yesus, tuh ya. Yang begitu sempurna, ya, tidak terjamah oleh dosa. Kenapa? Unsurnya adalah firman itu. Bisa, saudara, mengubah setiap daging itu. Nah, saudara, lanjut, ya. Bagaimana cara menafsirkan firman? Nah, ya, kadang-kadang ada firman yang tidak kita mengerti. Lalu kita mencoba untuk mengerti tentang kebenaran itu. Nah, istilah itu dipakai ya dengan istilah suka menafsirkan firman. Nah, cara menafsirkan firman yang benar ya adalah cara literal atau harafiah. Sejauh itu mungkin dilakukan. Bila ada hal-hal yang tidak terlampau jelas, biarkan Roh Kudus yang menginterpretasikan dengan manifestasi dari kuasa Allah. Allah tidak memerlukan interpretasi dari manusia. Allah menginterpretasikan firman-Nya sendiri, ya. Nah, Allah menginterpretasikan firman-Nya sendiri dengan urapan Roh Kudus. Anda akan dibawa ke dalam pengalaman-pengalaman yang membukakan kebenaran-kebenaran dari firman Allah. Nah, saudara, jadi cara menafsirkan firman kalau Anda baca Alkitab, cara menafsirkannya apa? Secara literal. Ya, apa adanya. Jangan diumpamakan. Contoh ya, yang sering terjadi. Contoh ketika bicara tentang iman sebesar biji sesawi, gitu ya. Nah, pakai ayat, ya, Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada apa? Gunung, betul? Itu pindah ke laut. Gunung apa? Gunung apa? Ayo. Gunung Himalaya. Gunung Kerinci. Gunung Guci, ya. Gunung apa? Ya gunung beneran. Gunung batu yang di Israel itu, yang dilihat oleh Yesus. Tapi orang banyak menafsirkannya, ya. Nah, dia bilang begini, itu bukan gunung beneran. Itu gunung masalah.
itu gunung penyakit, itu gunung hutang. Men. Ya mungkin memang utangnya segunung, masalahnya segunung. Tapi saudara, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang iman sebesar biji sawi itu benar-benar secara letter luck, itu memindahkan gunung fisik itu loh. Gunung beneran, betul? Gunung beneran. Tapi mana mungkin Pak, orang bisa memindahkan gunung beneran? Nah, iman sebesar biji sawi itu imannya siapa? Bukan imannya manusia. Itu imannya Allah. Ada terjemahan lain dalam bahasa Inggris ya. Itu diartikan ya, terjemahannya adalah jikalau kamu memiliki imannya Allah, kamu dapat berkata kepada gunung itu, beranjak dan pindahlah ke laut. Imannya siapa? Imannya Allah. Bukan imannya manusia. Ingat pelajaran tentang 2 tahapan iman. Ya. Ada tahap pertama, itu iman karena keinginan manusia. Ya. Ada iman asal jamah. Ada iman yang besar, ada iman yang mengherankan Tuhan. Kenapa mereka punya iman? Karena mereka butuh. Dia datang kepada Tuhan. Lalu imannya dilihat oleh Tuhan. Jenis-jenisnya iman tadi ada yang asal jamah, ada yang besar dan ada yang mengherankan. Tapi ada iman yang diakui oleh Yesus yang disebut iman yang sempurna. Dalam kasih itu ya, ayat kasih, 1 Korintus pasal 13. Kalau kamu nggak punya kasih, percuma. Walaupun kamu punya iman yang sempurna, yang bisa memindahkan gunung sekalipun. Nah, imannya siapa itu? Imannya Allah. Artinya, kalau Allah ngomong, Gideon, pindahkan gunung itu. Siapa yang pengen? Tuhan. Yang disuruh Gideon. Lalu Gideon ngomong, saya ngomong, gunung pindah. Pindah nggak gunungnya? Pindah. Kenapa? Bukan keinginan saya, bukan keinginan Gideon, tapi keinginannya Tuhan. Yang mindahin siapa? Bukan Gideon, bukan saya. Yang mindahin dia yang pengen. Sebab dari segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tujuannya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, nangkep ya? Nah, jadi menafsirkan firman harus secara letterlek. Jangan tadi itu, ya, dikurang-kurangin karena Anda nggak mampu, lalu Anda coba geser gitu ya. Nah, ya situlah kata firman, ya itu firmannya. Nah nanti kalau tidak paham, ya Roh Kudus akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman sehingga kita nangkep pengertiannya dari firman yang tidak bisa kita mengerti dengan logika. Ya, dari mana? Menafsirkan firman ya. Jadi menafsirkan firman itu harus secara letterlek. Seperti contoh-contoh tadi itu ya. Jangan kita karena tidak berdaya, karena firman yang begitu tinggi ya, dan kita tidak sanggup lalu kita artikan menurut kemampuan kita ya. Oke, Saudara, kita lihat ya. Beberapa contoh ya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air yang hidup. Ya, nah, saudara, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Ya, Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau sampai Anda mentok nggak ngerti, Roh Kudus yang akan membawa Anda untuk menunjukkan kebenarannya, menuntun Anda pada seluruh kebenarannya. Itu yang terjadi kadang-kadang melalui pengalaman-pengalaman dalam pelayanan. Ketika saya melayani, ya, apa yang menjadi pertanyaan ketika saya baca firman yang nggak mengerti, lalu manifestasi dari pelayanan itu. Nah, disitulah saya akhirnya menangkap, oh ini toh yang dimaksudkan, ya. Nah, saudara, sadar atau tidak sadar, sebenarnya di setiap orang yang percaya, ya, setiap orang yang percaya, di dalam dirinya itu ada pengurapan. Urapan apa? 1 Yohanes 2:27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu tetap, ya, telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ada pengurapan, pengajaran, sehingga kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Nah, hati-hati dengan ayat ini. Jangan dijadikan alasan bagi orang yang malas ikut kelas pemuridan. Gara-gara ayat ini, lalu bilang, buat apa ikut pemuridan? Buat apa diajar lagi sama Pak Gideon? Ya, saya bukan ketakutan kehilangan murid, nggak masalah. Ya, 3-4 orang murid pun tetap saya ajar. Ya. Nah, Anda yang kan kehilangan kesempatan untuk belajar. Tapi kan pengurapan itu ada. Nah, sistem mentoring ini penting. Banyak pengalaman yang bisa Anda lihat atau Anda dengar, ya, dari orang-orang yang pernah berjalan dengan Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk mengajar kita. Amin. Ingat 5 jabatan, ya, yang diberikan oleh Allah untuk melengkapi gereja Tuhan. Salah satunya adalah pengajar. Betul? Disediakan supaya jemaat tumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Nah, saudara, kalau orang sampai salah menafsirkan firman, artinya dia bisa menambah, juga bisa mengurangi firman, betul? Kalau menambah, ya itu kelewatan. Kalau kurangin, artinya Anda juga nggak menyampaikan seluruhnya. Ada konsekuensi, saudara, bagi mereka yang menambah dan mengurangi. Wahyu pasal 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Menambahkan. Nah, saudara, kadang-kadang, ya, banyak, ya, orang-orang yang berkhotbah itu, firman itu dipelintir, ya, menurut maunya dia, lalu supaya kelihatan rohani, dia comot ayat ini untuk mendukung apa yang dia inginkan. Ya, nah, makanya kadang-kadang mimbar dipakai, saudara, untuk apa, ya, tempat menyerang, misalnya. Ya, mumpung aku berdiri di mimbar ini, orangnya ada di sana ini, rasain bom dan sebagainya. Nah, nggak boleh, ya, nggak boleh, saudara. Firman bukan untuk hal seperti itu. Firman itu kebenaran, betul? Untuk mengajar, mendidik, ya, menasihati dan mengubah orang, bukan untuk menyerang orang, ya. Nah, dulu saya ingat waktu sekolah Alkitab, saudara, itu kan semua sedang belajar firman. Dan diwajibkan setiap hari itu harus hafal 1 ayat minimal. Ya, 2 boleh, 3 boleh. Tapi minimal 1 ayat. Jadi sebelum makan, ya, pagi, ya, itu suruh berdiri satu persatu, lalu bunyiin apa yang dihafalkan itu. Nah, saudara, dia hafalin firman itu, ya. Nah, jadi yang sekolah Alkitab model asrama, ya. Kalau yang model online gitu kalau macam beda lagi, ya. Kami masuk di asrama gitu, jadi setiap pagi kami menghafal ayat. Banyak ayat yang masuk sini. Ngomong itu ayat semua. Ya. Bahkan kadang-kadang, ya,
Marah aja pakai ayat. Ada ayatnya, bicaramu kurang ajar tentang aku. Maleaki itu. Tulis aja, dia nggak ngomong isinya, dia cuma ngomong ayatnya aja gitu. Nah, yang dikasih ayat itu udah tahu bunyinya apa. Nah, seneng sama orang gitu juga begitu ya. Nah, ada ayatnya, engkau manis itu apa, kalau pakai hidung agung dan sebagainya. Jadi ayat itu dipakai untuk seperti itu semuanya. Nah, saudara, jangan menambah. Kalau Anda menambah firman, ya, akan ditambahkan malapetaka kepada Anda. Makanya setiap firman itu Anda harus konfirmasi Tuhan. Ini firman artinya apa? Kadang-kadang, saudara, apa yang Anda tangkap hari ini, ya, untuk siapa? Beda orang. Kadang-kadang pengertiannya beda. Nah, Anda harus tanya sama Tuhan. Anda nggak bisa kekeh dengan pengalaman Anda hari ini, lalu Anda sampaikan untuk orang itu, ya, kadang-kadang nggak bisa. Tanya Tuhan, Tuhan, firman ini untuk dia apa maknanya? Tujuannya apa? Dan nanti Anda bisa menjelaskan kepada orang itu sesuai dengan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada Anda. Nah, untuk peneguhannya, ya, prinsip 2 atau 3 saksi. Satu pengajaran tak boleh didasarkan hanya dari pengalaman pribadi seseorang. Kecuali hal itu diteguhkan oleh Roh Kudus dengan 2 atau 3 saksi, yakni ayat-ayat firman Tuhan dari penulis yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi kalau Anda menemukan satu ayat di Matius, cari ayat lain dari penulis yang berbeda untuk mendukung, ya. Nah, ketika orang nggak bisa terima dengan ayat itu, Anda cari itu. Kalau 2-3 Anda temukan, ya, ayat yang berkesinambungan mendukung satu dengan yang lain, 2-3 saksi, perkara sah. Amin. Perkara sah. Matius pasal 18 ayat 16. Nah, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ya. Nah, saudara, dalam menghakimi orang juga gitu. Jadi nggak boleh Anda hanya menegur orang itu, lalu orangnya masih ngotot, ya, Anda harus cari saksinya. 2-3. Kalau 2-3 orang sudah menyaksikan, perkara itu tidak disangsikan alias keabsahannya sudah oke, ya. 2 Korintus 13 ayat 1. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang pada kamu baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara itu sah. Amin. Nah, 1 Timotius 5:19. Ini sama lagi. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seseorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Nah, Ibrani 10:28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ya, jadi keabsahannya kalau ada saksinya. Ya, ada ayat pendukungnya. Ayat pendukungnya. Makanya kadang-kadang, saudara, kalau saya menyampaikan sesuatu, saya tidak hanya memunculkan 1-2 ayat. Kadang-kadang bisa 3 ayat, supaya apa? Kalau ada orang yang nggak percaya dengan ayat yang ini, ada ayat yang lain yang meneguhkannya. Ya, kalau sudah ada 2-3 ayat yang meneguhkan dia nggak percaya, ya sudah. Ya, nah, karena apa? Kebebalan orang seperti itu. Nah, bagian terakhir, saudara. Firman Allah itu adalah kuasanya Allah. Amin. Kuasanya Allah. Nah, ada kuasa Allah. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, jadi firman itu adalah kuasanya Allah. Ada tertulis, ya. Firman, ketika firman itu disampaikan, sebenarnya Anda seperti sedang mengayunkan pedang. Karena firman itu adalah pedang bermata 2. Nah, kalau orang belum mahir, saudara, mengayunkan pedang itu karena pedangnya bermata 2, maksudnya dia mau hantam yang di depannya, kena dia sendiri.
Ya, Anda cari firman, Anda buka firman, nggak taunya untuk Anda lebih dahulu. Ya, nah, nggak apa-apa. Kadang-kadang firman juga untuk orang yang sedang mempersiapkan khotbah mungkin. Ya, nah setelah dia kena, dia bisa sampaikan juga untuk jemaat. Jadi pedang bermata dua. Ya, firman itu adalah kuasa Allah yang bisa memisahkan antara sendi dan sungsum. Nah, ayat terakhir, saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebutuhan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Contoh saudara, ketika firman membicarakan tentang salib biasanya, saudara, banyak orang yang nggak bisa terima. Pelajaran tentang salib ini, ya, ini di kalangan orang hypergrace jarang dibahas. Jarang dibahas. Ya, yang dibahas apa? Semua apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Padahal ketika orang ikut Tuhan, Tuhan bilang, jikalau kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Bonusnya itu segala apa yang dipandang bukan dengan kesadaran Anda. Ya, kesadarannya apa? Sangkal di diri. Lalu ikut Yesus. Pikul salib. Pelajaran tentang salib itu bagi orang dunia kebodohan. Tapi bagi orang yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, ada dua macam salib sudah dikerjakan oleh Yesus. Ya. Salib Yesus apa? Melepaskan engkau dari tuntutan dosa. Itu. Salib Yesus. Salibmu memisahkan engkau dari sistem dunia ini. Aku bukan lagi orang dunia. Salibkan dirimu. Anda tahu salib? Salib itu dua kayu yang, nah, yang satu naik, yang satu sejajar gitu ya. Nah, keinginan Anda itu yang begini nih. Dunia itu ya. Ketika Anda pikul salib, Anda potong dengan keinginan Allah ke atas. Keinginanmu, Anda potong dengan keinginan Allah. Itu namanya pikul salib. Ikut kehendak Allah, itu pikul salib. Amin. Nah, siapa di sini sudah pikul salib? Pak, nanti potong kayu dulu Pak ya. Aku bikin salib dulu. Nanti aku mau gotong pikul ya dari Bogor sampai ke Tasikmalaya gitu ya. Dulu ada ya, orang Filipina ya, keliling kotanya gitu ya, sambil pikul salib, katanya saya pikul salib gitu loh. Itu pikul kayu namanya gitu loh. Pikul salib itu apa? Memotong keinginanmu, memotong hakmu ya, ngikutin maunya Tuhan. Nah, Anda akan terlepas dari jerat sistem dunia ini. Ya, nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah selesaikan ya tentang firman Allah. Ya, besok kita akan bahas saudara, tentang panggilan surgawi. Ya, nah ada yang namanya panggilan. Yang cari lamaran kerja belum dipanggil-panggil, jangan kecil hati. Ya. Besok Anda dipanggil. Panggilan surgawi ya. Nah, Tuhan sendiri yang memanggil Anda ya, untuk satu rencana yang besar. Oke? Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Ya.